Dalam usaha membangun komunikasi antar CEO, saat ini sedang berlangsung acara Forbes Global CEO Conference di Nusa Dua Bali. Dan untuk mengetahui apa saja kebijakan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut, kita sudah terhubung dengan reporter Berita 1 Dina Karina. Ya Dina, apa saja materi yang dibahas dalam pertemuan Forbes Global CEO ini sejak kemarin? Ya, Kevin Egan, untuk acara dari Forbes Global CEO Conference ini baru dimulai pada pagi ini dan kemarin itu adalah pembukaan yang dibuka oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dan juga dari Mike Perlis yang merupakan CEO dari Forbes Media ini. Dan pada sekitar beberapa menit yang lalu pada pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah atau pukul 7:30 untuk waktu Indonesia Barat, sesi pertama dari konferensi ini dimulai dengan tema membahas tentang prospek ekonomi Indonesia Indonesia dan dunia pada 2014 mendatang dan membahas bagaimana pengusaha ini harus menyesuaikan bisnis mereka dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di tengah situasi politik dan juga ekonomi dunia saat ini. Dan seperti kita ketahui, sebentar lagi Amerika Serikat akan memutuskan untuk menyerang Suriah dan hal itu tentu saja akan sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi Amerika dan juga dunia tentunya, mulai dari pasar saham sampai mempengaruhi harga minyak dan juga harga emas dan komoditas lainnya. Selain itu, di sini juga pada sesi pertama ini akan membahas tren investasi untuk investor dunia ini seperti apa, apakah masih pasar saham yang menjadi favorit atau sudah mulai masuk ke reksadana ataupun akan banyak membeli properti di lintas negara. Dan untuk narasumber di sesi pertama ini ada Dr. Tahir yang merupakan CEO Mayapada Group. Ini adalah sebuah konglomerasi di Indonesia yang bergerak di sektor keuangan dan juga perbankan, serta ada Liang Xingjun yang merupakan CEO Fosun Internasional, dan Fosun Internasional ini juga konglomerasi yang bergerak di bidang keuangan namun berbasis di Cina. Dan yang terakhir adalah Danin Charavanon yang merupakan CEO dari Charun Pokpan. Dan Charun Pokpan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang produsen dari pakan ternak, ayam potong dan juga produk hasil olahan ayam. Namun Charun Pokpan ini berhasil menguasai pasar di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, Egan. Ya, Dina, lalu apa sebenarnya yang ingin dicapai dari konferensi CEO Global Forbes yang dimulai sejak kemarin? Ya, Egan, pada tanggal 3 sampai 5 September ini memang para CEO dari perusahaan-perusahaan berkelas dunia berkumpul di Bali, dan ini adalah pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah dari acara Forbes Global CEO Conference, dan ini juga adalah atas permintaan Presiden Republik Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, karena Presiden SBY menilai dengan Indonesia menjadi tuan rumah acara konferensi ini bisa mengenalkan kekuatan ekonomi kita kepada dunia sekaligus mengundang para investor untuk datang dan menanamkan uang mereka untuk mengembangkan bisnis di Indonesia. Dan tadi malam ini sudah dimulai dari acara pembukaan, dibuka oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dan juga dari Mike Perlis yang merupakan CEO Forbes Media. Dalam kata sambutannya, Menko Kes Agung Laksono ini meminta kepada para CEO yang hadir ini untuk menanamkan investasi di Indonesia, dan mereka menjanjikan pemerintah akan membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung dunia bisnis, dan pemerintah Menko Kesra juga menjamin keamanan dan juga stabilitas politik di Indonesia ini, Egan. Baik, terima kasih Dina. Dina Karina melaporkan langsung dari lokasi konferensi CEO Global Forbes di Nusa Penida, Bali.